Halo semuanya, Yos. Seorang raja adalah seorang pemimpin bagi rakyatnya dan haruslah terlihat sempurna. Namun bagaimana bila raja itu memiliki kelainan atau disabilitas seperti calon raja pada cerita Osama Ranking ini? Seorang pangeran bernama Boji yang bertubuh mungil, anak pertama dari seorang raja bernama Bos, memiliki masalah pendengaran atau tuli sejak lahir dan memiliki fisik yang lemah sampai-sampai mengangkat pedang pun dia tidak mampu. Sebaliknya, adik dari Boji atau anak kedua dari raja yaitu Pangeran Deida memiliki skill berpedang yang luar biasa, bahkan dia bisa mengalahkan orang dewasa dengan mudah. Deida tentu lebih banyak disukai oleh rakyat untuk menjadi raja ketimbang Boji. Namun hukum memutuskan bahwa Boji berhak atas tata kerajaan bila sewaktu-waktu raja mati. Suatu ketika Boji terlihat berjalan-jalan di tengah kota dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Rupanya Boji cukup sering berjalan-jalan keluar kastil atau istana. Saat Boji sedang berada agak jauh dari kastil, dia bertemu dengan sesosok bayangan bernama Kage. Kage menodong Boji yang berpenampilan mewah. Namun Boji hanya berkata au dan Kage pun mengerti bahwa Boji memiliki kelainan. Kage sempat terkesan dengan Boji. Setelah cukup lama berinteraksi, Boji dapat membaca bahasa bibir karena pada dasarnya dia tuli. Itu semua tidak menghentikan Kage untuk merampas barang milik Boji, bahkan pakaian-pakaiannya juga. Hingga akhirnya Boji pun pulang ke istana, dan itulah yang membuat Boji terlihat hanya mengenakan pakaian dalam saat melewati kota. Boji mengulang-ulang hal tersebut seolah sedang bermain dengan Kage, dan itu menjadi rumor yang tersebar hingga ke istana. Tidak jarang keadaan Boji membuatnya menjadi bahan bulian oleh warga sekitar. Namun dia selalu ingat akan kata-kata dari almarhumah ibunya yang mengatakan bahwa dia adalah anak yang kuat. Kage terus membuntuti Boji hingga ke istana. Di istana, Boji dipergoki oleh ibu tirinya atau ibu kandung dari Deida yaitu Ratu Hailing. Ratu Hailing mencoba mencari tahu apa penyebab dari Boji berjalan telanjang di kota. Awalnya Ratu tidak segan untuk menghukum mati siapapun yang melakukan itu pada Boji. Namun Boji mencoba menjelaskan bahwa dia hanya bermain-main saja. Ratu sempat kesal akan hal tersebut karena pada dasarnya hal yang dilakukan Boji bisa merusak citra dari kerajaan. Ratu dibantu oleh seorang pengawal elit kerajaan yang bisa memakai bahasa isyarat untuk menasehati Boji. Ratu pun sempat bergumam bahwa Boji tidak lebih pantas dari Deida anaknya sendiri untuk menjadi raja. Pengawal elit kerajaan sang pedang kerajaan Domas menyampaikan bahwa raja ingin bertemu Boji. Saat sedang berganti pakaian di kamar, Boji bersedih akan hal-hal yang dia alami, namun dia mencoba untuk tetap tegar. Kage yang melihat hal tersebut terkesan dengan Boji dan menyesali perbuatannya terhadap Boji. Boji pun bertemu ayahnya yaitu Raja Bos, raja peringkat ke-7 dari beberapa kerajaan yang ada. Legenda mengatakan bahwa Bos mendirikan kerajaan dari kota-kota kecil yang secara sendirian dia selamatkan dari serangan monster yang tiba-tiba menyerang. Bos menderita penyakit yang cukup parah dan dia ingin agar Boji menjadi lebih kuat dari yang sekarang. Dia pun menyuruh pedang kerajaan yaitu Domas untuk melatih Boji lebih keras lagi. Mengetahui kondisi Boji membuat Domas yang awalnya bersemangat menjadi tidak bergairah untuk melatih Boji. Tiba-tiba Deida datang dan coba untuk menantang Boji. Namun Domas memberitahukan bahwa Boji belum siap untuk berduel, dan akhirnya Domas yang meladeni Deida untuk berduel sekaligus mengujinya. Melihat kemampuan Deida, Domas sangat terkesan dan kagum dengan bakatnya yang luar biasa. Dia bahkan sampai berpikir akan sangat menyenangkan bila bisa melatih Deida. Boji yang melihat pertarungan itu mencoba memberanikan diri untuk menantang Deida. Deida menerima tantangan itu dan duel antar pangeran pun tak bisa dihindari. Kejutan besar terjadi di mana Boji selalu bisa menghindari serangan-serangan dari Deida. Namun sayangnya Boji yang memang tidak memiliki power hanya melayangkan serangan lemah yang seolah-olah mengejek lawan. Hal itu menjadi pergunjingan para penonton dan Domas pun memperingati Boji akan hal tersebut. Boji yang kebingungan kehilangan konsentrasi dan dihajar habis-habisan oleh Deida. Salah satu pengawal elit kerajaan yaitu Apis sang tombak raja menghentikan pertarungan yang jelas berat sebelah itu. Deida pun dinyatakan sebagai pemenang dan itu membuatnya jadi semakin jumawa. Boji yang penuh luka-luka dirawat di kamarnya.
dan dia terlihat dijenguk oleh Ratu Hailing yang seperti biasa dikawal oleh para ajudannya. Hailing memerintahkan para ajudannya untuk keluar ruangan dan membiarkan dia untuk berdua saja dengan Boji. Ratu Hailing mencoba membuka kancing bagian atas bajunya dan seolah akan melakukan sesuatu pada Boji. Itu membuat Kage yang dari awal membuntuti Boji merasa curiga. Ternyata Hailing yang memiliki kekuatan penyembuhan mencoba mengobati luka-luka dari Boji. Bahkan di saat kehabisan mana, Hailing langsung mengisi mananya dengan magic potion dan mencoba menyembuhkan Boji kembali. Kage pun terkesan dengan yang dilakukan Hailing, membuat luka-luka di tubuh Boji benar-benar hilang sepenuhnya. Jika cerita, tidak lama setelah Boji lahir, ibu kandung Boji meninggal dan Hailing menjadi ibu sambungnya atau ibu tirinya. Pada awal perkenalan mereka, Hailing mencoba segala macam cara agar bisa dekat dengan Boji, namun tidak kunjung berhasil. Saat sudah pasrah dengan yang terjadi, tak sengaja Boji melihat Hailing menggunakan kemampuan sihir penyembuhannya. Tidak disangka itu membuat Boji senang dan menjadi kesempatan Hailing untuk bisa lebih dekat dengannya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun jadi semakin dekat layaknya ibu dan anak yang sesungguhnya. Hingga akhirnya Hailing memiliki anak yaitu Deida, dan seolah-olah kelahirannya membuat jarak di antara Boji dan Hailing. Saat terbangun dari istirahatnya, Boji menemukan bahwa dirinya sudah sembuh total. Dan tentu dia tahu bahwa ibu sambungnya lah yang menyembuhkannya. Lalu Boji pun memberi rasa terima kasih dengan mencium kening sang ibunda ratu yang tertidur kelelahan di sampingnya. Di kala waktu sendiri, Boji masih memikirkan tentang betapa lemahnya dia sampai mengangkat pedang pun dia tidak mampu. Saat sedang bersedih karena hal tersebut, Kage memunculkan diri di hadapan Boji. Sontak Boji mencoba menyembunyikan kesedihannya dengan tersenyum dan langsung mencoba memberikan Kage sesuatu seperti sebelum-sebelumnya. Namun tujuan Kage bukanlah untuk mengambil sesuatu dari Boji, melainkan menyampaikan hal yang ingin dia utarakan. Kage mengatakan pada Boji bahwa dia akan menjadi teman dari Boji dan akan terus berusaha berada di sampingnya apapun yang terjadi. Boji tentu sangat terharu bahagia dengan pernyataan Kage. Kage pun pergi dan akan kembali keesokan harinya. Saat ingin keluar istana, seorang pengawal elit kerajaan, sang penakluk ular, Bebin, menangkap Kage yang terlihat mencurigakan. Selama beberapa waktu, Raja Bos yang sudah di ujung ajalnya meminta keinginan terakhirnya untuk dibacakan di hadapan semua keluarga kerajaan. Dan itu tentu adalah pengumuman tentang siapa calon penerus bos selanjutnya alias raja berikutnya. Dan nama yang diinginkan Raja Bos untuk menjadi raja selanjutnya adalah Boji. Setelah keinginan terakhirnya dibacakan, raja pun meninggal. Saat raja telah wafat, tiba-tiba muncul iblis dari dalam tubuhnya. Lalu iblis itu menunjuk Boji dan tiba-tiba tertawa lalu pergi. Alkisah, Bos bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Boji ingin memberitahu Kage tentang dirinya yang menjadi raja, namun saat mencari Kage, dia tidak menemukannya. Di sisi lain, Deida bertanya pada cermin ajaib tentang mengapa ramalan yang mengatakan Deida akan menjadi raja tidak terjadi. Cermin ajaib pun mengatakan Deida lah yang tetap akan diumumkan sebagai raja karena ratu telah melakukan sesuatu untuk itu. Dan benar saja, saat pengumuman tentang raja baru di hadapan rakyat, nama Deida lah yang disebut menjadi raja yang baru. Ternyata sehari sebelumnya, Ratu Hailing telah menyabotase keputusan dari Raja Bos. Selain melihat keadaan Boji yang demikian, Hailing juga khawatir tentang iblis yang muncul pada kematian Bos. Semua petinggi kerajaan tentu tidak begitu saja setuju dengan hal tersebut dan Hailing membuat voting untuk itu. Hanya dua orang yang tetap setuju untuk Boji menjadi raja, yaitu sang tombak Raja Apis dan sang penasehat kerajaan Sandeo. Boji pun terkejut dengan keadaan yang terjadi dan saat dia mencoba meminta penjelasan, tidak ada yang menghiraukannya. Dia pun pergi dan melampiaskan luapan emosinya dengan menangis terseduh. Kage yang dipenjara oleh Bebin mencoba melarikan diri namun dihalau oleh Bebin. Usut punya usut, Kage adalah orang yang tersisa dari klan bayangan yang telah dibinasakan oleh tuannya sendiri. Klan bayangan adalah klan pembunuh bayaran yang terkenal. Namun saat mereka dimusnahkan, Kage masih sangat kecil dan belum pernah melakukan tugas klan bayangan sekalipun. Kage berhasil selamat dari pembunuhan massal klan bayangan dan bertahan hidup dengan susah payah
Lalu entah bagaimana dia pun bisa bertemu dengan Boji. Bebin menyampaikan pesan pada Boji bahwa Kage telah pergi dari kerajaan tersebut dan Boji tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Beberapa saat sebelum pelantikan raja, Bebin telah diberitahu Deida bahwa Deida akan menjadi raja berdasarkan ramalan dari cermin ajaib miliknya. Deida memerintahkan Bebin untuk membunuh Apis dan Sandeo karena tidak setuju akan dirinya yang menjadi raja. Bebin pun mulai curiga bahwa cermin ajaib telah membawa pengaruh buruk pada Deida. Boji berpikir bahwa Kage tidak akan pergi begitu saja dan dia curiga bahwa Bebin telah menangkap dan memenjarakannya. Saat Boji mencoba mencarinya, Boji tidak menemukan Kage. Boji pun mencari tahu lebih lanjut dengan menanyakan hal tersebut pada ular berkepala dua bernama Mitsumata, ular siluman peliharaan Bebin. Mitsumata adalah ular siluman yang pernah diselamatkan oleh Boji sewaktu masih kecil saat Mitsumata nyaris mati dibunuh oleh para manusia. Sempat dibuang oleh para pengawal kerajaan, Bebin yang dulu masih menjadi pengawal biasa menyelamatkannya dan mencoba memeliharanya. Raja Bos yang tak sengaja melihat hal tersebut mulai menaruh perhatian lebih pada Bebin. Dan itulah yang membuatnya diangkat menjadi pengawal elit kerajaan dengan julukan Sang Pawang Ular. Awalnya Mitsumata tidak ingin memberitahu yang terjadi pada Boji, namun akhirnya dia mengungkap sebagian informasi. Dia mengatakan bahwa Bebin telah membuat perjanjian dengan Kage dan memberinya tugas khusus. Mitsumata juga mengatakan bahwa masih banyak orang yang setia dan mendukung Boji sehingga Boji tidak perlu resah dan khawatir lagi. Di tempat lain, Bebin mulai menjalankan perintah Deida untuk membunuh Apis. Apis adalah talenta berbakat yang ditemukan oleh Raja Bos. Konon bahkan dia bisa mengalahkan seekor makhluk mitologi sekalipun. Dan cerita itu pun terbukti dengan kemenangan mudahnya melawan Bebin. Apis pun merasa Deida semakin menjadi-jadi dan bersumpah akan membuat Boji menjadi raja sesungguhnya sesuai keinginan raja terdahulu yaitu Bos. Di sisi lain, Deida semakin memperlihatkan sisi buruknya menjadi seorang raja yang angkuh. Dia bahkan menegaskan sikap angkuhnya itu pada ibundanya yang hanya ingin mencoba menasehati tentang langkah salah yang dia ambil. Memikirkan tentang semua yang terjadi, Boji mencoba meminta saran dari Ratu Hailing. Namun dia malah mendapat teguran dari Hailing seolah memang Boji tidak bisa melakukan apapun karena keadaannya. Boji pun berniat untuk melakukan sebuah perjalanan atau petualangan demi menjadi lebih kuat. Dan tentu sang ratu tidak mengizinkannya melakukan perjalanan yang dianggap akan berbahaya baginya. Mencoba melarikan diri, namun pengawalan yang ketat membuat Boji benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana nasib Boji ke depannya? Akankah dia sanggup untuk mengambil tahta kerajaan yang memang menjadi haknya? Kisah Boji untuk menjadi raja sesungguhnya pun masih cukup jauh dan layak untuk dinantikan. Untuk saat ini, sekian.